ikut jawaban kamu aja nanti. Iya. Oke, sudah? Ya. Oke, dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan kemudian bahwasanya kedudukan memaafkan itu adalah satu hal yang sangat tinggi. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Usil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi hadis yang Anda bawa itu adalah hadis terkait dengan masa lampau, masa di mana Rasulullah Muhammad SAW masih hidup transisi, hidup di tengah-tengah orang jahiliyah, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, di mana mereka ada yang berpura-pura masuk Islam hanya untuk mencari informasi tentang Islam, lalu keluar dari Islam menyerang kembali Islam. Jadi itu tidak cocok dengan keadaan sekarang. Makanya Al-Quran menerangkan kepada kami umat Islam, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma mazdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang masuk Islam lalu murtad, kemudian masuk Islam lagi, lalu murtad lagi, lalu makin bertambah kekafirannya terhadap Islam, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Berarti di sini kaidahnya tak ada pembunuhan, perintah pembunuhan. Karena kenapa? Karena mereka diberi ruang untuk murtad, kemudian setelah murtad mereka beriman lagi masuk Islam, lalu setelah masuk Islam murtad lagi dia, lalu setelah murtad semakin membenci kepada Islam, kata Allah, Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Berarti Islam itu la ikraha fiddin, berarti ada paksaan, ada paksaan. Lagian kalau yang menjadi kaidah, jangankan orang yang sekarang masuk Islam lalu murtad mau dibunuh, sedangkan orang yang nyata-nyata menyerang Islam, menjaga Islam, kaidahnya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin, orang-orang kafir, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah mereka ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Orang Islam diperangi, umat Islam melawan. Ketika umat Islam melawan, ada yang menyerang umat Islam, kemudian angkat tangan memohon ampun, menyerah. Kata Al-Quran, lindungi dia. Setelah kau lindungi dia, antarkan kepadanya tempat yang aman baginya. Subhanallah. Kurang kasih apa Islam ini? Dalam perang aja ada bentuk kasihnya. Kalau musuh mengaku menyerah, minta perlindungan, lindungi dan antarkan kepada tempat yang aman. Ini tidak akan Anda temukan di dalam Bible. Ajaran-ajaran begini nggak ada di Bible, nggak ada. Saya kira itu sementara. Silakan. Izin. Bang Faruk, saya coba moderatorkan biar kondusif ya. Siap. Oke. Nando, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, dan yang lain minta tolong untuk silent dulu. Anda boleh bersuara nanti setelah ada kesempatan. Silakan Nando. Macam-macam ya kau. Jadi maksudnya begini nih. Nando, Anda sedang berbicara dengan Bang Zuma. Fokus sama riba bangkaunya aku. Jadi maksudnya di sini halal seperti itu, darah itu halal gitu. Halal darah ini yang mau diketahui dulu. Iya bang, dalam peperangan itu bang, kalau ada yang mengaku-ngaku masuk menyusup ke pasukan kita nih, saya bertobat, saya ingin masuk dalam pasukanmu, masuk. Tapi ternyata dia masuk hanya untuk mencari informasi, lalu kemudian keluar dari pasukan dan menginformasikan kepada lawan tentang rahasia-rahasia yang ada dalam pasukan kita. Ya darahnya halal, namanya perang bang. Ini kan kondisi perang.
Yang dimaksud di sini adalah kondisi perang. Bukan yang perangnya itu, yang lockout. Iya, itu kondisi genting, Bang. Kondisinya itu seperti itu, pengkhianat, Abang. Coba kalau ada pasukan Laskar Kristus lagi berjaga-jaga dalam keadaan genting, perang dengan orang Buddha misalnya, tiba-tiba ada dari Buddha memohon untuk dilindungi, bertobat dia, masuk pasukan Laskar Kristus. Habis itu masuk, dia geledah semua isi dalam, baru keluar. Habis keluar datang membawa pasukan Buddha. Apa yang Laskar Kristus lakukan? Kasih pipi kanan, tampar pipi kiri gitu. Wah, mau juga nih aku, suruh Kristen berbaris biar ku tampar satu-satu. Kalau memang kayak gitu, ada. Al-Quran mengatakan, wajaza'u sayyi'ati sayyi'ah misluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi Al-Quran mengatakan apa? Faman afa wa aslaha fa ajruh Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini Al-Quran mengatakan. Lantas Allah mengatakan, innamas sabilu alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqq ulaika lahum azabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya, mudah-mudahan ayatnya seperti itu. Dikatakan, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, walaman sabara wa ghafar, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini tuntunan kami Al-Quran. Kalau masa perang, lain lagi ceritanya. Kalau masa damai, lain lagi ceritanya. Jadi jangan dicampur aduk. Itulah Islam, indahnya Islam itu di situ. Makanya belajar Quran dengan benar. Silakan. Silakan Nando. Belum dapat juga itu maksudnya nih. Halal darah kan begitu. Nando izin. Bang Zuma sudah 2 kali menjawab. Apa yang tidak kau pahami? Yang aku paham itu begini. Sebentar. Apa yang tidak kau pahami dari penjelasan Bang Zuma? Kau tanyakan sekali lagi. Nanti setelah itu, jangan kau ulangi lagi pertanyaan ini. Nanti Bang menjawab pertanyaan Bang Zuma. Bentar dulu. Kami ini mendengar, kami belajar. Kami nggak mau di sini buang-buang waktu. Apa yang kami lakukan di sini? Iya makanya, Bang Zuma sudah 2 kali menjelaskan. Bang Zuma akan jelaskan, tekankan sekali lagi. Kau ganti pertanyaanmu, lalu habis itu kau jawab pertanyaan Bang Zuma. Silakan Nando, sekali lagi. Ada pertanyaan lain, ini aja halal darah ini. Aku Oke, pikir baik, begini. berarti kau belum paham. Dengar ya, Pak. Aku pikir begini. Aku pikir begini dalam halalnya darah ini. Aku kan suka mendonorkan darah ke PPI. Apakah Gini. selama ini Nando. darah